gelisah, banyak masalah, hidupnya nggak tenang. Gimana nggak gelisah? Utangnya 40 juta. Tuh, kayak apa ya? Kita punya utang 500.000 aja kepikiran. Punya utang 1 juta aja kagak bisa tidur, apalagi ini 40 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan bacain kisah-kisah dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia atau langsung aja hubungin admin, ini nomor adminnya, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Insya Allah buku ini bisa bikin semangat. Keduanya bukunya isinya dalamnya beda ya, jadi ini bukan dalamnya sama, beda, jadi langsung aja dibeli. Nah teman-teman, pernah nggak ngalamin ya udah jatuh ketimpa tangga? Ya Allah, kisah ini sangat menginspirasi ya buat kita semua, dari seseorang ya, seorang ibu yang memiliki 3 orang anak dan suaminya tetap satu katanya ya, bercanda mbaknya bilang gitu. Jadi mbaknya minta namanya disamarkan aja, jadi aku pakai namanya inisial aja, Mbak N di Cirebon ya. Mbak N ini punya 3 orang anak, suaminya 1, banyak masalah. Mbak N bilang, Mbak, sebelum aku kenal sama channelnya Mbak Melisa, hidup aku tuh gegana, gelisah, galau, merana. Nggak, mbaknya bilang gelisah, nggak pakai gegana sih, aku tambahin gegananya. Jadi Mbak lupa kan, Mbak N tadi gelisah, banyak masalah, hidupnya nggak tenang. Gimana nggak gelisah? Utangnya 40 juta. Tuh, kayak apa ya? Kita punya utang 500.000 aja kepikiran. Punya utang 1 juta aja kagak bisa tidur, apalagi ini 40 juta. Makan rasanya nggak ketelen ya, nelennya kayaknya seret gitu loh. Terus kayaknya kok begini amat, hari-hari tuh kayaknya galau gitu ya. Mereka bilang gegana, pasti gelisah, galau, merana ya kan. Nah kemudian mbaknya ini ceritanya pengen curhat aja, apa aku curhat aja kali ya ke si Dewi. Kita sebut aja nama temannya Dewi ya teman-temannya. Ini aku nggak tahu mbaknya nggak bilang namanya siapa. Kita pakai namanya Dewi. Wi, kamu sibuk nggak Wi? Kenapa? Aku pengen curhat Dewi, tapi kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya, gitu kan ya ceritanya. Iya, kenapa sih, ada apa? Mukanya suntuk banget sih gitu kan. Aku tuh pusing Wi, banyak masalah banget. Aku punya utang Wi, 40 juta utang aku. Ya ampun En, utangmu banyak banget. Kok bisa begitu sih, buat apaan aja? Ya namanya juga sekarang serba mahal Wi, apa-apa nggak cukup. Ini juga aku nggak mau sebenarnya begini. Ini juga buat kebutuhan hari-hari, bukan aku mau foya-foya Wi. Utang aku 40 juta Wi, gimana tolongin Wi. Ya ampun En, aku tuh nggak bisa bantu. 40 juta aku juga nggak punya uang sebanyak itu gitu kan. Aku nggak bisa ngasih bantuan segitu Wi. Tapi aku ada solusi Wi. Kamu sekarang, kamu punya YouTube kan? Punya. IG punya. Facebook punya. Kamu coba deh cari yang namanya Meliza Arnelia, jreng ya. Kamu cari yang namanya Meliza. Emang siapa Meliza Arnelia? Udah ikutin aja, cepetan sekarang follow IG-nya, YouTube-nya, di subscribe ya. Yang belum pada subscribe dulu dong ya kan. Di subscribe, susah banget ngomongnya. Kemudian di follow Instagramnya. Kalau kamu ada Facebook, follow juga Facebooknya, namanya Meliza Arnelia. Jadi semuanya sama. Kamu punya TikTok nggak? TikTok ada. Ya kamu follow Meliza Arnelia. Emang TikTok bukannya buat joget-joget gitu? Enggak, udah follow aja. Cari apaan sih? Udah kamu ikutin aja apa yang ada di situ.
Kamu tontonin tuh YouTube-nya, banyak banget kisah-kisah sholawat yang di jalan, yang dibacain sama Mbak Mel. Kamu ikutin dah pokoknya. Dan banyak tanya, udah nggak usah nanya ntar aja udah. Oh gitu, ya udah deh, ya deh. Makasih ya, iya aku mau coba deh nonton YouTube-nya Meliza Arnelia. Nonton dah tuh ya Mbak En. Apaan sih nih? Sholawat. Kok ada yang utangnya lebih banyak dari aku ya? Ada yang utangnya sampai 100 juta, 200 juta. Ya Allah, aku kira aku udah paling stres. Aku kira aku yang paling menderita. Ternyata ada yang lebih menderita dari aku. Kemudian akhirnya Mbaknya nyoba baca sholawat. Yang dibaca sama Mbak N, sholawat Jibril 5.000 kali. Aku baca Jibril aja deh ya 5.000 kali. Ini apalagi nih sholawat? Oh ada sholawat munjiat. Ya deh 100 kali. Kemudian aku baca juga. Aku juga baca deh adrik nih 100 kali. Kita baca munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Mbaknya, Mbak En mulai mengamalkan sholawat munjiat 100 kali setiap hari. Kemudian baca sholawat adrik nih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hillati adrikni ya Rasulullah. Itu 100 kali. Kemudian seharian baca sambil aktivitas sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Oh iya, Mbak En, masalahnya bukan cuma utang teman-teman. Makanya aku bilang tadi udah jatuh ketimpa tangga ya. Udah mah banyak masalah karena utang, pusing ya. Itu 40 juta di banyak tempat pastinya. Ditambah punya motor, atu-atunya dipakai buat aktivitas antar anak sekolah ke pasar dan lain-lain. Rusak. Ya Allah, gimana ini ngebenerin motor? Utang aja belum kelar, makan aja kayaknya bagaimana gitu ya. Mau makan enak aja kayaknya masih mikir, mau beli ayam aja masih mikir. Ini motor pakai acara rusak. Ngebenerin motor nih berapa duitnya bagaimana ya Allah. Ya, baca sholawat. Setelah 15 hari, Masya Allah tabarakallah, tiba-tiba Mbak En merasakan hal yang aneh. Tunggu. Ini utang aku belum lunas. Kata Mbak Mel, cara ngelunasin utang baca sholawat. Aku udah baca munjiat nih 100, adrik nih 100, sholawat Jibril 5.000. Iya sih baru 15 hari. Ya aku harus sabar, orang aja butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun utangnya selesai gitu kan. Tapi ini aneh, kok hati aku tenang ya? Tuh. Kok bisa ya aku tenang? Perasaan kan utang belum lunas ya. Kok bisa tenang hati aku gitu, bingung nih. Hati tenang, kan masalah masih 40 juta masih nih utang aku belum ada sepeser pun berkurang. Kok tenang ya? Oh ini nih yang dibilangin sama Mbak Mel nih, nomor 1 ketenangan. Ternyata ketika tenang itu hidup dijalaninnya dengan nyaman. Pikiran jadi enteng, gak kusut, gak semrawut. Walaupun memang utang masih ada, ini penting banget. Iya bener nih kata Mbak Mel. Terus antar anak sekolah, pulang pergi kan, boncengan. Akhirnya sadar, loh, tunggu. Motor aku kan suka mogok ya. Kok ini bener sendiri? Kan belum aku bawa ke bengkel. Aku gak punya duit, gimana kok bisa bener sendiri? Masya Allah, tabarakallah. Motor Mbak En bisa bener sendiri padahal belum dibawa ke bengkel. Yang tadinya sering ngadat, sering mogok, sering rusak, ini nggak rusak-rusak lagi. Masya Allah, tabarakallah. Bisa jadi kan malaikatnya Allah datang tiba-tiba ya orang yang ngebenerin motornya gitu loh. Ya Allah sih bisa aja simsalabim jadi bener motor. Allah kan bisa ngelakuin apa aja gitu ya. Kita lucu-lucuan aja gitu ya. Tiba-tiba ada malam-malam datang ya dibenerin tuh motor pas mbaknya lagi tidur. Kita kan nggak tahu. Atau pas mbaknya lagi sholat tahajud Mbak En
tiba-tiba ada, ingat-ingat Mbak En, ada nggak suara geretak-geretak gitu ya? Ada yang lagi benerin motor, malaikat-malaikatnya Allah tuh kan kita nggak tahu. Masya Allah, tabarakallah. Motornya bisa benar sendiri tanpa harus dibawa ke bengkel. Kalau dibawa ke bengkel Mbak, ya Allah, habis berapa itu motor Mbak? Mana lagi nggak punya duit, mana otak lagi kusut semrawut. Kalau otak kusut gara-gara masalah utang atau gara-gara masalah apapun, kita kan kalau lagi kusut banyak masalah, hati nggak tenang, yang kena siapa? Dampaknya ke anak. Anak berisik dikit marah, anak lagi jangankan anak berantem, anak ketawa aja gitu ya misalnya, kita bisa marah loh, bener nggak? Emak-emak ngerasain banget karena aku sendiri begitu ya kan. Anak cuman cekikikan lagi bercanda, kita bisa marah karena apa? Karena hati kita lagi kesel, pikiran kita lagi semrawut, hati nggak tenang, mengingat banyak masalah. Jadi kalau teman-teman sekarang pada punya utang, utangnya belum lunas, sabar. Walaupun utangnya belum lunas, tapi teman-teman coba inget lagi. Coba lihat lagi dah, masih hidup kan? Nah ini yang selalu aku bilang, syukuri hidup kita. Bersyukur, pertama kita masih hidup, bersyukur kita mengenal sholawat nih. Ini penting banget nih teman-teman. Baca sholawat baru satu, yang pendek, shollallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cuman begitu langsung 10 dosa terhapus. Bagaimana kalau kita bisa baca 5.000 sholawat Jibril seperti yang diamalin sama Mbak N? Artinya 50.000 dosa terhapus. Masya Allah, tabarakallah. Mengenal sholawat tuh luar biasa banget loh teman-teman, ya kan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita bersih dari dosa-dosa. Kan kita selalu berbuat dosa ya. Hari ini aja coba ingat-ingat. Kita udah ngapain aja nih hari ini? Apakah kita jangan-jangan tadi abis ngomongin orang? Ataukah kita tadi abis berprasangka buruk sama orang? Ya nggak sih? Ataukah kita abis ngejulitin orang? Itu yang paling susah tuh teman-teman. Ya. Sholat, oke lah kita bisa ngejalanin sholat, kita ngaji, kita sholawatan, kita zikiran. Tapi yang paling susah, yang kelihatan sepele ya, kita ngomongin orang, gibahin orang. Itu paling susah tuh, paling berat tuh ya emang teman-teman ya. Ya kita kesel sama orang itu udah nyakitin kita misalnya ya. Abis itu kita cerita nih ke temen nih, kita curhat nih karena kekesalan kita. Tapi kan ujung-ujungnya sama juga, gibah juga ya. Nah itu. Kita kikis pelan-pelan dengan sering baca sholawat. Yang pendek nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kesel sama tetangga, berisik banget, masih pagi udah berisik tuh, ribut misalnya ya. Kesel sama ipar atau kesel sama siapa gitu. Kesel sama udah deh banyak banget dah kita dosanya ya. Pelan-pelan kita kikis sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Barusan aku baca 3 sholawat Jibril. Insya Allah 30 dosa barusan kehapus. Salah satu yang menghalangi doa kita terkabul adalah dosa, maka kejarlah ampunan Allah dengan memperbanyak baca sholawat. Kalau udah sholawatan, udah benerin sholat, utang belum lunas, nggak apa-apa, semuanya berproses. Memang ada orang yang utangnya baca sholawat di tiar langit deketin Allah langsung lunas, ada yang lama banget butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada. Itu terserah Allah. Allah yang menggenggam hidup kita. Terserah Allah mau gimana. Barangkali ya hutang yang ini utang kagak lunas-lunas nih bisa menjadi jalan kita untuk selalu berbuat baik. Iyalah, untuk selalu beramal soleh. Gara-gara nih utang kita sholawatan mulu. Belum tentu loh ketika lunas utang kita masih rajin sholawat. Belum tentu loh kita rajin bangun malam ketika utang kita udah lunas. Allah Maha tahu. Ya, jadi teruslah kita berprasangka baik kepada Allah. Kalau aku baru aja nonton ya, kayak entah aku lupa waktu itu, kayaknya aku cari lagi nggak ketemu videonya, kayaknya live di acara live gitu, Masya Allah bagus banget. Pembicaranya tuh namanya Mbak Debbie ya. Jadi ini ngebahasnya tentang alam semesta teman-teman. Jadi beliau Islam juga, rajin ibadahnya juga ya. Cuman ada kan orang-orang yang memang
tidak beragama Islam, pasti kan dia tidak mengikuti kayak berprasangka baik, bahasa-bahasa begitu enggak kan ya. Jadi pakainya bahasanya alam semesta. Dan ini Masya Allah bagus gitu loh, aku dengerin. Cuman waktu aku dengerin agak ngantuk juga gitu kan. Karena udah malam aku nontonnya. Jadi ibaratnya alam semesta nih teman-teman. Di alam semesta ini ada yang namanya seolah-olah ya, ada yang namanya cermin besar. Ada sebuah cermin besar di alam ini gitu loh, di alam semesta ini. Apa yang kita keluarkan itu akan terpantul. Kita ngeluarin misalnya rasa marah atau kita punya marah kecewa sama orang, kita dendam sama orang, orang udah nyakitin kita, kita marah, kita dendam sama dia. Gitu ya. Kita masih menyimpan rasa dendam itu, rasa marah itu keluar dari dalam diri kita, terpantul lagi tuh di cermin yang besar tadi, kepantul lagi. Jadi semakin besar lagi marahan kita, dendam kita. Dan itulah yang menghambat kesuksesan kita. Itulah yang menghambat doa-doa kita terkabul. Begitu katanya. Oh iya benar juga ya, aku bilang gitu kan. Kalau kita kan mengenal dengan kita harus ikhlas menerima keadaan, kita harus menerima, kita harus pasrah. Ketika kita pasrah, ketika kita ikhlas, maka datanglah pertolongan Allah. Nah seperti itu. Ya, kalau mereka pakainya kalimatnya alam semesta gitu kan. Dan mereka bilang alam semesta ini berbicara pada kita. Sebenarnya alam semesta ini berbicara kepada kita lewat peristiwa. Jadi setiap peristiwa yang hadir kepada kita, di balik peristiwa-peristiwa itu ada doa-doa yang kita inginkan tuh terkabul. Tapi karena kita menolak peristiwa itu terjadi, maka doa kita jadi terhambat. Contoh misalnya ya teman-teman lagi kepengen utangnya lunas ya, tapi teman-teman masih menyimpan kesel karena ketipu, kesel nih nggak menerima. Maka ketika belum menerima, terpantul semakin besar ketidakpenerimaan itu. Ngerti ya bahasa ketidakpenerimaan apa itu ya? Akhirnya yang harusnya dibalik ujian itu kan, ujian kita sebutnya, dibalik ujian itu, dibalik ujian itu kan ada hadiah. Kita nggak menerima, nah maka hadiah itu tertunda. Begitulah teman-teman bahasanya. Mudah-mudahan paham ya. Ini waktunya juga udah mau habis. Aku udah dulu. Nanti kita ngobrol lanjut lagi bahas-bahas beginian ya. Agak berat sih menurut aku. Jadi ya udah nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Oke teman-teman, makasih. Masya Allah, semoga kisah ini menginspirasi buat teman-teman. Dan teman-teman semoga yang pada punya utang segera lunas. Dan mbaknya juga utangnya Mbak En segera lunas ya, amin. Jangan lupa subscribe, komen, dan jangan lupa follow-follow dah Instagram aku, TikTok aku ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.